Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hari Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali mengupdate film-film terbaru apa aja nih yang akan tayang di bulan Juli 2026. Waduh, sudah pertengahan tahun ya. Artinya bakal ada film-film blockbuster summer movie. Wah, jadi di pertengahan tahun ini, di musim liburan sekolah dan tentu saja musim panas yang tentu saja akan hadir deretan film-film besar yang tayang bulan ini. Ada film menarik apa aja yang bisa kalian tonton di bioskop? Yuk langsung kita bahas dan kita update satu persatu. Oke, yang pertama di tanggal 2 Juli akan hadir film-film Indonesia. Ada 3 film Indonesia yang bisa kalian tonton di bioskop. Pertama, film horor. Selalu ada film horor di setiap pekannya. Yang pertama akan hadir di bulan Juli ini ada Petaka Gunung Welirang. Ya, ini film emang dari film Petaka Gunung Gede ya, dari film pertamanya. Tapi saya nggak tahu nih, apakah ini film lanjutan atau film serial terbaru yang mengangkat kisah latar belakang tempat gunung yang berbeda. Langsung aja bisa kalian saksikan di bioskop. Pokoknya ceritanya mirip dengan Petaka Gunung Gede lah ya, yang dimana naik gunung lalu terjadi sesuatu hal goib yang bisa dialami orang-orang yang naik gunung itu. Kalau kalian suka sama film-film semacam naik gunung lalu ada hal-hal horor mistis, nah ini cocok, bisa kalian saksikan di bioskop. Jauh lebih, terornya lebih mencekam tentunya ya. Oke, next selanjutnya ada film kolaborasi Indonesia dengan Korea, Dua Nafas. Nah, unik ya. Sekarang tuh sudah bagus lah ya untuk perfilman Indonesia bisa bekerja sama dengan kreator ataupun sineas-sineas luar negeri, internasional dari negara Korea, Thailand dan lain-lain yang mungkin bekerja sama secara film dengan kreasi judul cerita yang baru, orisinil. Bisa juga meremake film-film dari negara tersebut ke negara kita, atau sebaliknya dari negara kita ke negara luar. Jadi eksplor budayanya lebih bisa variatif gitu dalam industri perfilman kita ya. Mantap. Bisa kalian saksikan di bioskop Dua Nafas. Dan film drama percintaan terbaru, CLBK, Cinta Lama Babak Kedua. Wah, ini juga unik nih, karena biasanya kita dengarnya tuh cerita cinta lama bersemi kembali, tapi kali ini diplesetin ya, jadi Cinta Lama Babak Kedua. Sepertinya akan melanjutkan kisah percintaan yang sudah berakhir ya. Waduh, seru. Film drama percintaan yang tentu saja sekarang tuh di generasi sekarang tuh generasi Gen Z dan juga generasi Beta Alpha itu sudah mendominasi ya. Generasi terbaru ini yang mendominasi bioskop, rataan penontonnya ya. Karena kalau kayak usia gua nih udah mulai dewasa, jadinya ada yang nonton ke bioskop, ada yang nunggu di Netflix. Jadi 50-50 lah penonton generasi gua. Sekarang tuh generasi yang ke bawah nih, Gen Z dan seterusnya. Nah, kayaknya nih dominasinya masih bisa menikmati film-film remaja. Jadi tentu saja penonton bioskop drama masih tetap populer di Indonesia, drama percintaan maupun drama keluarga ya. Next, dari film luar ada film apa sih? Sepertinya menariknya adalah film Robin Hood yang mati. Jadi kematian Robin Hood, The Death of Robin Hood. Nah, ini genrenya action dan juga fantasi lah ya, yang bisa kalian saksikan di bioskop. Bagaimana keseruan Robin Hood dalam kematiannya. Wow. Langsung saja meluncur ke bioskop. Kita lanjut ke pekan kedua. Oke, lanjut di pekan kedua. Film yang sangat dinantikan oleh penggemar Disney, Moana versi live action akan segera hadir di pekan kedua bulan Juli. Dan ada Donnie Johnson ya, The Rock ya, yang akan ikut tampil di sini.
Kita lanjut ke film Indonesia. Ada 3 film Indonesia yang menarik yang bisa kalian saksikan. Yang pertama ada film horor lagi. Setiap pekannya selalu ada horor. Pemikat Jiwa, tentang pelet ya, santet pelet yang berhubungan dengan kecintaan. Jadi dia harus suka sama gua, dipaksa suka gitu, dipaksa cinta, jadi harus melet orang gitu ya. Nah, kalau kalian suka film bertemakan santet dengan pelet-pelet semacam itu, langsung saja meluncur ke bioskop untuk menyaksikan film ini. Next, selanjutnya ada film yang diadaptasi dari film luar, di remake ulang ke versi terbaru, versi kita, yaitu 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ini kalau nggak salah dari judul film Korea Gonziam Aisilum ya, kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya film tentang rumah sakit angker yang di Korea memang. Nah, konsepnya ini kayaknya kreator atau konten TikToker live horror ya, streamer gitu, streamer horror yang mencari makhluk astral di tempat-tempat angker, kejadian-kejadian yang tak terduga, hal-hal mistis yang mereka cari ke tempat angkernya langsung, nah malah mereka terjebak di dalam situasi tempat tersebut yang mengancam nyawa mereka tentunya. Terornya akan jauh lebih mencekam dan akan ada kamera footage ya yang dipegang oleh tangan gitu, jadi akan terasa real, seperti kita berada di situasi tersebut, terasa kita berperan di dalam adegan tersebut. Mantap kan? Footage ini udah sering sih sekarang. Dulu tuh yang paling menarik tuh Keramat ya, itu film serem banget sih, dengan kamera footage alias yang kamera yang dipegang oleh tangan gitu ya. Pokoknya yang berada di sisi POV-nya pemain gitu, itu menarik banget sih. Oke, kalau kalian suka tipe film semacam itu yang berhubungan dengan kreator-kreator horor yang mencari tempat-tempat mistis, mengeksplor tempat-tempat angker, nah ini bisa kalian tonton di sini. Oke, selanjutnya ada film drama komedi berunsur budaya Madura. UFO. Wah, Bayu Skak kembali hadir lagi. Kemarin sukses tuh filmnya Sekawan Limu 2, mendapatkan sekitar 2 juta penonton ya. Sekarang lanjut lagi nih film terbarunya Bayu Skak. Masih banyak lah ya jajaran cast yang selalu mereka ajak, si Bayu Skak ajak di filmnya. Dan ada beberapa cast tambahan lainnya ya. Kali ini budaya yang diangkat adalah budaya Madura, yang dimana ada salah satu makhluk asing, alien, yang pesawatnya itu jatuh di area Madura. Nah, kejadian-kejadian kocak, kejadian-kejadian yang tentu saja membuat keseruan, karena Madura tuh identik dengan orang yang sering jual besi-besi tua kayak gitu-gitu ya. Karena hal-hal semacam itu menjadi budaya yang identik dengan Madura, jadi ini jadi unik nih. Apakah pesawatnya akan dipreteli lalu dijual sehingga si aliennya nggak bisa pulang ke planetnya? Kocak sih, ada unsur sci-fi-nya, ada animasi dari aliennya juga ada. Jadi aliennya ini berbentuk animasi ya, jadi karakternya nggak ada tapi dibuat ada gitu alien, jadi benar-benar komputer, benar-benar animasi yang akan hadir, jadi tektokannya langsung sama aliennya itu. Wah, seru sih. Tapi yang ngisi suaranya kayaknya yang ngisi suara SpongeBob deh, dari lihat trailernya. Unik sih, jadi suaranya gue mengingatkan gue, oh ini kayak SpongeBob banget gitu, suaranya identik banget gitu suaranya. Mungkin apa sulit membuat karakter suara lain kali ya, jadi yang sudah melekat sama dia dabernya ini ya SpongeBob gitu. Ada si Ca Muslim ya, Tretan Muslim, komika asal Madura yang akan menjadi pemeran utama di sini, dan ditemani oleh banyak banget kreator-kreator seperti Habib Jafar juga ikutan karena dia orang Madura di sini. Lalu ada komika-komika dan tentu saja yang sering ikut sama Bayu Skak di film-filmnya yang sebelumnya ya. Seru sih, ini wajib ditonton, masukin list di tontonan terbaru kalian untuk bulan Juli. Next, selanjutnya ada film luar yang Korea, drama Korea berjudul Love Barista.
juga bisa kalian saksikan di bioskop. Oke, lanjut di pekan ketiga ada film luar yang bisa kalian saksikan. Yang pertama The Odyssey, film dari sutradara paling absolut sinema ya, yaitu adalah Christopher Nolan. Kali ini ada Tom Holland juga bermain di sini. The Odyssey ini kolosal iya, sci-fi juga iya, terus ada fantasinya juga dapat. Pokoknya filmnya epic. Mungkin banyak juga kritik-kritik yang berdatangan dari sejak trailernya tayang ini ya, tapi tetap menjadi film andalannya Christopher Nolan untuk tahun ini. Apakah sukses seperti film-film lainnya, ataukah menjadi bumerang untuk film terbarunya kali ini? Yang dari lihat antusiasnya sih banyak kritikan ya, tapi ya namanya juga karya ya, kadang bisa dinilai bagus, jeleknya tuh kadang-kadang suka di awal gitu. Pas belum nonton kan pasti ngomongnya begini begitu, dicibir banyak hal, tapi ternyata pas nonton filmnya secara utuh bisa aja membalikan keadaan menjadi wow, ini sesuatu yang karya yang di luar nalar gitu, yang absolut sinema banget, ciri khasnya Christopher Nolan. Dan ada beberapa film Indonesia yang bisa kalian saksikan di bioskop, dan ini termaksud rame ya di pekan ketiga ini. Yang pertama ada film yang cukup drama, yaitu Takkan Kubiarkan Kau Menangis, film drama percintaan remaja. Ya seru lah pokoknya film-film drama sekarang tuh memang populer banget lah film-film drama. Selanjutnya ada film drama udah horor komedi. Horor komedi di sini ada dua ya. Yang pertama Cekodam itu juga horor komedi. Ada Benny di situ. Waduh, salah satu benang merah perfilman Indonesia. Selalu ada Benny di situ ya. Unik nih. Ada si itu juga. Siapa tuh? Yang orang Thailand, Jirayut. Nah, itu juga hadir di sini. Banyak kreator TikTok dan lain-lain juga tampil lah di sini. Ya pokoknya kreator dan juga artis-artis yang sedang populer sekarang rame di film ini. Cekodam bisa kalian saksikan juga di bioskop. Lalu ada Ghostbuster juga sama, film horor komedi. Nah kalau horor yang benerannya yang nggak ada unsur komedinya adalah Lastri, Arwah Kembang Desa. Bisa juga kalian saksikan di bioskop. Evil Deadburn, wah ini nih adalah salah satu film horor paling sadis, paling brutal ya. Dari film Evil Dead Rise sama Evil Dead yang sebelumnya juga udah oke banget. Sekarang Evil Deadburn nih kayaknya jauh lebih brutal, berkali lipat jauh lebih sadis gitu ya, dilihat dari trailernya. Dan kali ini akhirnya mendapatkan rating yang cukup tinggi ya, 21+, yang membuat filmnya sedikit banget potongan, bahkan nggak ada potongan ya. Kalau dalam kategori tersebut tuh nggak ada potongan untuk adegan-adegan sadisnya. Semoga di Indonesia juga mendapatkan penayangan dengan sisi film yang utuh, tidak ada potongan. Karena ini film emang uniknya, serunya itu di bagian paling sadisnya dari film horornya ini. Brutal, sadis, darah-darahan, dan creepy lah pokoknya. Ngeri-ngeri abis gitu, sedep lah pokoknya. Evil Deadburn bisa kalian saksikan di bioskop bulan ini juga. Next, lanjut di pekan berikutnya ada film Anak-anak Bambu, film drama yang berhubungan dengan anak-anak ya. Film anak lah ini, berteman, persahabatan gitu loh. Jadi seru banget lah tentang petualangan mereka dari kampung tentunya ya. Nuansa-nuansanya dapat banget lah. Anak-anak Bambu bisa kalian saksikan di bioskop. Selanjutnya ada Juminten Edan. Waduh, film horor, bukan horor juga sih, film trailer lah ya, bisa dibilang trailer, yang dimana akan ada adegan-adegan sadis ala-ala Evil Dead lah, nggak sampai segitunya. Pokoknya Juminten Edan nih unik lah ya, karakter yang ya film Indonesia tapi ada unsur trailer kesadisan di dalamnya. Dan lanjut lagi juga ada film di pekan itu horor, ada Sihir Tanah Kubur. Nah ini juga kayaknya film tentang santet gitulah.
sama lah kayak film pemikat jiwa, santet-santetan yang bisa kalian saksikan di bioskop. Untuk film luarnya di pekan itu belum ada informasi apa-apa sih, tapi bisa aja terselip film-film Korea, Jepang, Thailand yang mungkin bisa tiba-tiba masuk. Kita tunggu saja. Next, di pekan terakhir ada film yang cukup besar, yaitu yang paling gua nantikan dan paling gua tunggu-tunggu, Spider-Man Brand New Day. Wow, salah satu film Spider-Man yang paling gua nantikan setelah beberapa film Spider-Man triloginya yang sudah berakhir. Kali ini trilogi baru nih, edisi terbaru Spider-Man yang menuju era dimana Spider-Man ini sudah dikenal, tidak lagi dikenal identitasnya ya, alias semua orang lupa terhadap identitas dia. Semua hal, semua tentang Spider-Man pada lupa gitu. Jadi intinya benar-benar dibuat hilang ingatan. Karakter-karakter di sekitarnya juga tidak mengenal dia. Jadi menjadi sesuatu perjuangan Spider-Man menghadapi kesendirian, dan tentu saja ada mutasi genetik yang dialami dalam tubuh Spider-Man ini. Kalian bisa saksikan aja di trailernya. Pokoknya seru. Ada Hulk juga akan tampil di sini dan banyak banget karakter-karakter. Kayaknya musuhnya banyak banget ya. Ada Scorpion, ada The Hand. The Hand itu pasukan ninja gitu ya. Terus Jean Grey juga katanya kemungkinan bakal hadir di sini. Dan banyak isu-isu yang bertebaran juga yang membuat spekulasi teori yang beredar tentang siapa musuh utamanya. Terus akan ada sepil-sepil karakter-karakter unik yang akan hadir lagi. Kehadiran Punisher juga menjadi sesuatu yang momen luar biasa juga di sini. Dan tentu saja yang paling utama sih Hulk ya di sini. Hulk ini menjadi salah satu headline dalam cerita trailer yang diungkap di sini, Pak. Tapi masih tetap banyak ditutup-tutupin lah, masih rahasia. Tapi walaupun itu, justru ini menariknya karena kalau semakin terbuka semakin nggak enak untuk ditonton. Jadi lebih baik kita tonton secara utuh di bioskop film Spider-Man Brand New Day. Dan satu lagi film Indonesia yang hadir berbarengan dengan Spider-Man. Hanya satu yang berani bersaing dengan Spider-Man ya, yaitu film yang dibintangi oleh siapa tuh ya, lupa namanya. Ya, Devina Karamoy. Nah, dia akan membintangi film drama percintaan berjudul Andai Waktu Bisa Terulang Kembali. Wah, kalian bisa saksikan di bioskop ya. Itu dia beberapa jajaran film yang bisa kalian saksikan di bioskop. Kalian mau nonton film apa, langsung saja meluncur ke bioskop. Yuk, ramaikan bioskop kita dan support terus perfilman Indonesia. Dan yang paling ditunggu-tunggu Spider-Man sih. Walaupun film luar, kalau filmnya kayak benar-benar paling dinantikan, tetap rame lah ya di bioskop. Jangan sampai ketinggalan. Langsung saja pilih-pilih mau film apa yang kalian saksikan di bioskop. Yuk nonton Enjoy Movie Ever.